Oke, kita masuk ke bab 8, yaitu mengenai rangkaian orde 2. Ya, jadi di bab sebelumnya kita membahas mengenai rangkaian orde 1, yang kita tahu bahwa rangkaian tersebut dikarakteristikkan dengan persamaan diferensial orde 1 ya. Di sini rangkaian orde 2 berarti nanti rangkaiannya itu dikarakteristikkan dengan persamaan diferensial linear biasa orde 2. Nah, rangkaian orde 2 ini adalah rangkaian yang terdiri dari dua buah elemen penyimpan energi. Nah, ini bisa berupa satu buah induktor, satu buah kapasitor, bisa berupa dua buah kapasitor ataupun dua buah induktor gitu. Nah, rangkaian orde 2 ini langkah penyelesaiannya agak panjang, ada beberapa langkah dan tenang saja nanti akan kita bahas lebih detail di video-video berikutnya. Dan salah satu langkahnya, dan bisa dibilang langkah pertama dalam menyelesaikan rangkaian orde 2 adalah mencari nilai-nilai awal dan nilai-nilai akhir. Ya, kalau kalian sudah belajar persamaan diferensial orde 1, kalian tahu ya, setelah kalian selesaikan kan kalian akan mendapatkan sebuah fungsi yang masih mengandung konstanta gitu. Nah, begitu juga nanti persamaan diferensial orde 2, ketika kalian selesaikan, kalian juga akan mendapatkan solusi umum atau general solution. Nah, untuk menyelesaikan atau mencari solusi khususnya, kalian butuh nilai-nilai ini gitu, nilai-nilai awal dan nilai-nilai akhir. Nah, apa saja biasanya nilai-nilai awal dan nilai akhir yang kita butuhkan? Itu terkait dengan nilai-nilai yang ada pada kapasitor dan juga induktor. Nah, kita tahu pada kapasitor itu V-nya itu kontinu ya, artinya tidak bisa berubah secara tiba-tiba. Sedangkan pada induktor, I-nya itu yang kontinu. Nah, nanti nilai-nilai awal dan nilai-nilai akhir yang kita cari itu adalah tegangan pada kapasitor sesaat setelah pada detik 0 plus gitu kan, misalkan pada detik 0 saklar ditutup. Nah, jadi VC 0 plus, kemudian IL 0 plus, kemudian DVDT, DVCDT 0 plus, kemudian DIL DT 0 plus, kemudian VC tahingga, dan IL tahingga. Ya, biasanya sih kan 6 nilai-nilai inilah yang kita cari gitu. Sebenarnya mungkin di beberapa soal ada juga yang menanyakan tegangan pada resistor gitu, tapi itu tidak terlalu esensial untuk menemukan solusi. Nah, ini nilai-nilai yang nanti akan kita perlukan gitu untuk menemukan solusi khusus dari persamaan diferensial. Nah, sebenarnya cara menemukannya itu nggak terlalu sulit. Maksudnya, kalau kalian udah bisa mencari nilai VC 0 plus dan IL 0 plus pada rangkaian orde 1, sebenarnya pada rangkaian orde 2 itu nggak jauh beda. Gitu. Nah, paling yang sedikit berbeda itu dalam mencari ini nih, dalam mencari nilai turunannya ini. Nah, gimana cara kita nanti mencari turunannya ini? Nah, kita tahu ya, pada kapasitor itu berlaku arusnya itu adalah kapasitansi dikali dVc dt. Gitu. Sedangkan pada induktor berlaku tegangannya itu adalah induktansi dikali turunan pertama arus terhadap waktu. Nah, nanti kita akan tinjau rangkaian saat T menuju 0 positif, ya kita gunakan KCL, KVL, atau apapun, kita nanti akan menemukan dVc dt dan juga DIL dt. Kayak gitu sih strateginya. Mungkin untuk pengantar seperti itu dulu ya, rangkaian orde 2. Mungkin kita coba latihan soal dulu ya, dalam menemukan nilai-nilai awal dan nilai-nilai akhir ini.
Coba sebentar. Oke. Ya, sekarang kita diberikan gambar rangkaian, kita harus mencari nilai awal dan nilai akhirnya. Oke, jadi untuk mencari nilai-nilai tersebut, secara umum sih ada tiga kasus yang harus kita tinjau, yaitu rangkaian saat T menuju 0 min, jadi sesaat sebelum saklarnya dibuka atau ditutup, kemudian T menuju 0 plus, dan juga T menuju tahingga. Biasanya tiga ini sih yang perlu kita tinjau gitu. Nah, lebih detail lagi mungkin ini VC0 plus, IL0 plus, ini kita dapatkan ketika meninjau T menuju 0 min. Nah, kemudian di VC0 plus dan DIL0 plus ini kita dapat ketika meninjau T menuju 0 plus. Nah, sedangkan VC tahingga dan IL tahingga sudah jelas ini akan kita peroleh ketika meninjau rangkaian saat T menuju tahingga. Oke, biar lebih jelas kita coba selesaikan permasalahan. Oke, kita coba dulu tinjau rangkaian saat T menuju 0 min. Ingat ya, saat T menuju 0 min, ini rangkaian kita asumsikan sudah berada dalam keadaan tunak. Artinya nanti kapasitor sudah open circuit, induktornya sudah short circuit. Gitu. Nah, berarti gambar rangkaiannya adalah seperti ini jadinya. Ya, ini 24, ini IL 0 min, ini VC 0 min, 10, 2. Nah, di sini kita bisa langsung lihat ya, bahwa dengan menggunakan hukum Ohm, arus yang melewati induktor 0 pada waktu 0 min itu adalah 24 dibagi 10 tambah 2, yaitu 2 ampere. Nah, karena arus pada induktor itu kontinu, berarti ini juga akan sama dengan IL0+. Nah, kemudian untuk mencari VC 0 min, kita bisa gunakan prinsip pembagi tegangan, yaitu 2 per 10 tambah 2 dikali 24, yaitu 4 volt. Dan ini akan sama dengan tegangan kapasitor sesaat sesudah saklara ditutup. Gitu. Karena kan ingat lagi, pada kapasitor, V-nya itu kontinu. Oke, kita sudah dapat 2 dan sudah kita cek benar. Nah, sekarang mencari turunan pertama nih dari nilai-nilai ini. Kita tinjau rangkaian sesaat sesudah saklar ditutup ya. Oke, mungkin saya copy dulu. Sesaat sesudah saklar ditutup, induktornya ada kembali, kemudian ini resistornya jadi tidak dilari arus, dia jadi short, kemudian kapasitornya ada di situ. Ini VC0+, ingat ya, ini VC0+, ini ke kiri ya tadi ya, ke kiri ini IL0+. Nah, sekarang kita coba cari dulu dVC dt 0+. Nah, ini sama dengan, ingat ya, arus pada kapasitor itu adalah C dV dt. Nah, berarti untuk mencari dV dt ini, kita perlu berurusan dengan arus nih. Kita perlu berurusan dengan arus, berarti kemungkinan besar kita akan membutuhkan KCL di sini. Nah, kita coba labeli ya, ini kan IL. Berarti misalkan ini IR. Nah, ini adalah IC gitu. Berarti nanti dengan KCL, IC itu adalah IC 0+ ya. Adalah IL 0+ dikurang IR 0+. Nah, IC 0+ adalah C dVC dt
0 plus, IL 0 plus, sedangkan IR adalah dengan hukum Ohm ya, adalah VR dibagi R. Tapi dalam hal ini, VR dan VC sama, karena dia paralel. Berarti ini adalah VC 0 plus dibagi R. Berarti kita masukkan angka-angkanya. C-nya adalah 1/20, berarti 1/20 dVc dt. Ini sama dengan, tadi IL 0 plusnya adalah 2, ini dikurang dengan 4 dibagi 2. Nah, ini kita dapatkan, ternyata dVc dt-nya adalah 0. Ya, 0 volt per second gitu. Kita cek, ternyata benar ya, 0 volt per second. Nah, sekarang kita mencari DIL dt pada detik 0 plus. Pada induktor, ingat kembali bahwa tegangannya itu adalah L DIL dt. Nah, berarti kita untuk mencari DIL dt, kita akan berurusan dengan tegangan, sehingga kemungkinan besar kita akan berurusan dengan KVL di sini. Nah, ternyata benar. Kita bisa melakukan KVL pada loop ini. Apa yang kita peroleh? Minus 24. Ini dengan KVL ya. Ini dengan KCL. Dengan KVL, minus 24 tambah VL, kemudian ditambah VC sama dengan 0. Minus 24 ditambah L DIL dt 0 plus ditambah VC. VC 0 plus ya dalam hal ini. VC 0 plus kita sudah dapatkan adalah 4. Ini sama dengan 0. Berarti L-nya kita masukkan, diberikan di soal, yaitu sebesar 0,4. Berarti 4/10. Maka kita dapatkan DIL dt pada detik sesaat sesudah saklar ditutup adalah 20 dikali 10/4, yaitu 50 ampere per second. Kita cek, ternyata juga benar. Dan terakhir kita cari I tahingga dan V tahingga. Nah, kita tinjau rangkaian untuk waktu menuju tahingga. Berarti kita bisa salin gambar yang ini. Kemudian pada kondisi steady state, induktor menjadi short, sedangkan kapasitor menjadi open ya. Nah, berarti kita bisa dapatkan IL tahingganya itu, dia ke sini saja ya, adalah 24 dibagi 2, yaitu 12 ampere. Sedangkan VC tahingganya itu kebetulan sama dengan tegangan pada resistor, yaitu 2 dikali 12, yaitu 24 volt. Kita cek, ternyata juga sesuai dengan jawaban yang ada. Ya, kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, mungkin biar lebih jelas, saya akan coba kerjakan satu lagi latihan soal. Jika mau di-skip, silahkan. Kalau sudah merasa cukup lancar dalam menemukan nilai awal dan nilai akhir, silahkan skip videonya. Tapi di sini saya akan coba kerjakan satu soal lagi. Oke. Pada rangkaian berikut, kita disuruh mencari nilai awal dan nilai akhir, dan terlebih lagi kita disuruh mencari juga tegangan pada resistor. Oke. Lagi-lagi caranya sama, kita tinjau rangkaian untuk T menuju 0 min terlebih dahulu. Oke, kita coba gambar. T menuju 0 min kan berarti ini masih 0 ya, karena ini kan adalah unit step,
dan dia berubah saat T sama 0. Nah, T menuju 0 min dia masih 0. Berarti ini nanti akan open. Kemudian kita punya kapasitor yang juga open. Kemudian kita punya resistor. Lalu ada induktor yang short. Kemudian ada sumber arus ke bawah. Ya, seperti ini. Kita beri dulu. Ini adalah VC 0 min. Ini adalah IL 0 min. Ini 6. Ini 5. Oke, kita pindahkan. Oke. Kita bisa langsung lihat ya, bahwa di sini tidak bisa dialiri arus, sehingga pasti arusnya itu akan berputar-putar saja di sini gitu. Nah, berarti kita bisa langsung menentukan bahwa IL 0 min-nya itu adalah minus 6. Ya kan? Karena kan dia ke sini nantinya, 6 ampere gitu. Nah, VC 0 min itu adalah 0 volt. Nah, kenapa? Karena di sini kan tidak ada arus yang mengalir ke resistor sini ya. Jadi kalau misalkan ini kita bikin ground, berarti kan ini 0 volt, ini juga 0 volt, berarti ini juga 0 volt. Karena kan tidak ada arus yang ke sini ya. Berarti ini 0 volt, 0 volt, ini 0 volt. Ya, 0 dengan 0 ya perbedaannya adalah 0. Nah, kita sudah dapat untuk tiga jawaban pertama ya, IL 0, VC 0, dan VR 0. Ini VR 0-nya adalah 0 ya. Bukan, belum. Untuk mencari VR 0 plus, kita nanti meninjaunya rangkaian saat T menuju 0 plus ya, bukan T menuju 0 min. Oke, kita baru dapat 2. Sekarang kita tinjau rangkaian saat T menuju 0 plus. Kita coba salin. VC 0 plus, ini kapasitor. Kemudian ini tadi ada sumber arus ya, sebesar 4 ampere. Karena kan ini tadi 4 unit ya, 4 unit step, berarti karena ini sudah T menuju 0 plus, berarti ini sudah melewati di titik 0, berarti ini sudah jadi 4. Ini ada induktor tadi. Ini IL 0 plus. Ini tadi 5. Nah, oke. IL 0 plus, ya kita sudah langsung tahu ya, IL 0 plus dan IL 0 min sama, kemudian VC 0 min dan VC 0 plus juga sama. Berarti nanti ke sini, ke atas, ada arus sebesar 6 ampere. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ke sini tidak ada arus. Kalau ke sini tidak ada arus, berarti nanti VR 0 plus-nya akan sama dengan 0. Oke. Ini sudah untuk bagian A sudah kita jawab. Sekarang untuk bagian B mencari nilai-nilai turunannya. Oke. Kita coba cari dari dVC dt dulu. Misalkan kita tahu bahwa IC adalah C dVC dt, berarti kita akan berurusan dengan KCL di sini. Nah, kira-kira di bagian mana
di bagian sini ya. Di sini kan tidak ada arus yang dilewati, berarti kita tahu bahwa IC ini akan sama dengan 4 ampere. Berarti DVC DT itu adalah 4 dibagi dengan C. C-nya itu adalah 1/5, berarti ini adalah 4 dikali 5, yaitu 20 volt per second. Kita cek, sudah memenuhi. Kemudian kita mencari DIL DT. Ingat bahwa tegangan pada induktor adalah LDIL DT. Kita coba berurusan dengan hukum dengan KVL di sini ya. Kita akan coba KVL di bagian sini. Di bagian sini. Berarti dengan KVL kita peroleh min VC ditambah VR ditambah VL adalah 0. Nah, tadi VC kita dapatkan adalah 0 ya, VC 0 min dan VC 0 plus. Dan VR juga 0. Nah, berarti VL adalah 0, sehingga DI DT juga 0, ya kan? DIL DT 0 plus juga 0. Dan kita cek, ini juga sudah sesuai ya, 0. Dan yang ketiga adalah DVR DT. DVR DT untuk, ya, ini kita sudah langsung tahu ini adalah 0 ya. Kenapa? Karena kan VR aja 0 nih, dia berupa konstanta 0. Berarti turunan juga harus 0. Berarti bagian B telah kita selesaikan. Sekarang bagian C. Kita tinjau rangkaian untuk T menuju tahingga. Pada T menuju tahingga, gambar rangkaian kita mirip dengan ini. Tapi lagi-lagi ingat, yang membedakan adalah di sini ya, di bagian sini. Ini sudah menjadi short kembali, dan ini sudah menjadi open circuit kembali. Ini VC tahingga, ini IL tahingga. Ya, ini VR tahingga. Nah, kita lihat bahwa ke sini akan ada arus sebesar 4 ampere, ke sini 6 ampere. Berarti mau tidak mau, ke atas harus ada arus sebesar 2 ampere. Berarti kita tahu bahwa IL tahingga itu adalah minus 2 ampere. Kita cek, memenuhi. Kemudian kita cari VC tahingga. Nah, tadi karena ini dilewati arus 4 ampere, berarti kita tahu bahwa VR tahingga itu adalah dengan hukum Ohm 5 dikali dengan 4, yaitu 20 volt. Nah, kebetulan di sini VC tahingga juga sama dengan VR. Kenapa? Karena kan dia terhubungnya di sini ya. Di sini, kemudian di sini gitu. Nah, berarti VC tahingga dan VR tahingga sama, yaitu juga 20 volt. Kita cek, ternyata juga sama. Jadi seperti itu ya untuk mencari nilai awal dan nilai akhir pada rangkaian roda 2. Ingat, ini adalah langkah pertama. Selanjutnya kita akan bahas langkah-langkah berikutnya untuk menyelesaikan rangkaian roda 2.